Halo Sinegrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Nah buat yang masih ingat ya, belum lama ini mungkin sekitar seminggu atau 2 minggu yang lalu, gue lupa pastinya, gue pernah nge-review anime 5 cm per second, itu bikinannya Makoto Shinkai ya. Buat yang belum nonton mungkin silahkan ditonton reviewnya. Di situ gue nggak cuman ngomongin soal bagus atau jelek, tapi gue berusaha untuk membaca sebenarnya Makoto Shinkai itu intensinya, tujuannya, niatannya itu pengen menyampaikan apa sih. Sekarang yang mau gue review kali ini adalah adaptasi live actionnya. Adaptasi live action 5 cm per second yang dibikin sama Yoshiyuki Okayama, yang tayang di bioskop Indonesia juga mulai dari hari Jumat kemarin. Dan sejujurnya gue agak pesimis sebelum ini sama adaptasi live actionnya ya. Karena ya walaupun tetap ada beberapa adaptasi live action dari anime, mau itu anime series atau anime film yang hasilnya oke, gue tuh tetap ngerasa kalau 5 cm nya Makoto Shinkai susah banget ditranslate ke live action. Soalnya ada beberapa bahasa visual yang ya kayaknya sangat-sangat spesifik di animasi. Apalagi kan gaya berceritanya tuh lumayan wild ya, liar gitu, kayak memori dia tuh, yang akan lebih susah kalau itu diterjemahin ke live action. Makanya gue kayak ya tidak berharap banyak lah sama adaptasi yang satu ini. Gue berpikir ini sebatas usaha cari duit aja gitu, kayak banyak remake atau adaptasi. Tapi turns out tidak seperti itu guys kondisinya. Kalau diibaratin gini ya, 5 cm per second versi animasi itu kayak yang tadi gue bilang, semacam kilasan-kilasan memori gitulah yang munculnya tuh bisa liar, sporadis, random. Nah sedangkan versi live action ini lebih kayak ngajak kita penonton untuk meresapi momen-momen pada saat sebuah peristiwa tuh terjadi. Dan buat gue itu adalah sesuatu yang udah cukup buat istilahnya tuh menjustifikasi eksistensi dari adaptasi ini ya. Soalnya dia nggak sebatas plek-ketiplek ngangkat animasi ke format live action semata-mata buat cari duit, enggak. Tapi dia punya visi tersendiri, dia punya cara bercerita yang beda tanpa harus ngerusak fondasi yang udah dibikin sama Makoto Shinkai. Garis besar ceritanya masih sama. Even kalau lu perhatiin beberapa shot-shotnya juga masih sama kayak yang versi animasi ya, dengan visual yang cakep. Tapi di sini ada pakai tekstur grainy gitulah, semut gitu gampangnya ya, biar looknya kerasa lebih klasik. Tapi overall visualnya masih mirip, landscape-nya masih cakep. Terus lu masih akan ngelihat pemandangan yang gue sebut sebagai senja Makoto Shinkai, itu semua masih ada secara visual. Ceritanya masih nyorotin tentang hubungan antara Takaki Tono dan Akari Shinohara yang kenal sejak zaman mereka SD, bersahabat, saling suka, tapi somehow sebesar apapun keinginan mereka buat bersatu, takdir itu seperti selalu mencoba memisahkan. Dan masih sama juga kayak di versi animasi, setelah mereka berdua berpisah, begitu lulus SD, si Takaki itu nggak bisa move on, sedih terus, walaupun seiring waktu dia kenal juga sama beberapa perempuan lain. Pada saat SMA kenal sama Kanae Sumida, teman seangkatannya. Terus pada saat kerja juga deket sama teman sekantornya Riza Mizuno. Tapi tetap yang ada di hatinya si Takaki itu cuman Akari, dan dia hidup dalam kesedihan. Kalau kita ngomongin apa yang diceritain masih sama, apanya tuh masih sama. Yang beda adalah bagaimana cerita itu disampaikan. Cara yang diambil sama naskahnya yang dibikin sama Fumiko Suzuki itu sangat cerdas. Karena kalau yang dia ubah adalah apa? Satu, pondasinya yang udah solid yang dibikin sama Makoto Shinkai mungkin rusak. Dua, fansnya pasti ngamuk-ngamuk. Nah di sini yang diubah tuh bukan apanya, tapi bagaimananya. Misalnya kalau versi animasinya itu kan dibagi jadi 3 episode tuh, kayak 3 segmen episode animasi pendek yang disatuin. Nah kalau versi live actionnya ini nggak ada tuh episode kayak gitu. Ya udah dia satu kesatuan aja yang cuman sesekali tuh saling berkaitan. Terus sempat flashback juga, tapi nggak dibikin episodik. Dan transisi antar timelinenya, antar ceritanya itu mulus banget. Cerita dengan beberapa timeline waktu kayak gini tuh sangat berpotensi jadi sesuatu yang kusut, acak-acakan, yang kacau. Tapi di sini sama sekali enggak. Dan buat gue keputusan yang paling cerdas ya dalam konteks tadi mengubah bagaimana cerita itu disampaikan adalah pada saat naskahnya itu ngebalik struktur ceritanya. Kalau yang animasi, sekali lagi ya perlu gue komparasi biar lu tuh ada gambaran. Kalau yang animasi kan ya urutan ya. Kita mulai dari zaman karakter utamanya tuh SD, terus kemudian mereka pisah, lulus SD, SMP sempat ketemu reuni bentar yang di bawah pohon sakura pas lagi badai salju itu, and then SMA, terus kemudian pada saat kerja. Di sini dibalik. Yang pertama kita lihat adalah pada saat si Takaki itu udah dewasa, udah kerja, mundur ke zaman SMA, mundur lagi
ke zaman dia SMP, SD. Impactnya adalah gini, momen reuninya Takaki sama Akari yang terjadi tadi ya di tengah badai salju, di bawah pohon sakura yang gak ada bunganya. Nah karena strukturnya dibalik, pertemuan itu kan jadi di belakang. Dan akhirnya dia itu jadi semacam klimaks emosi film ini yang buat gue itu cocok banget. Karena emang itu peristiwa paling dramatis, paling penting di cerita 5 cm per second. Itu buat gue yang bikin versi live action ini, walaupun mungkin gak jauh banget ya, tapi a bit superior dibandingkan animasinya. Strukturnya lebih bagus. Apalagi dipakein lagu itu ya, One More Time, One More Chance yang wah, denger sedikit aja gue udah kayak emosional rasanya. Itu jadi semakin menyentuh reuni karakter utamanya. Dan yang paling penting ini, karena ditaruhnya itu di belakang, kita penonton jadi udah punya banyak waktu untuk mengenal dua karakter utamanya. Kita kenal Takaki, Akari itu seperti apa, kita ngerti hubungan mereka itu gimana, baru deh kita dikasih reuni tadi yang sebenarnya udah terjadi dulu ya. Tapi karena kita udah terikat secara emosional dengan mereka, pada saat pertemuan itu kejadian, rasanya jadi lebih menyentuh. Gue tetap merasa pertemuan di versi animasinya itu indah ya, tapi kan kayak ini mereka berdua siapa? Karena itu terjadinya di awal durasi ya. Gue tuh selalu mikir pada saat nonton yang animasi, ini gimana caranya gue bisa ngerasa peduli, terikat sama pertemuan dua orang yang gue bahkan sama sekali belum kenal mereka itu siapa. Kalau di live action ini kita udah kenal mereka itu gimana hubungannya, secara individu tuh karakternya kayak apa. Jadi pada saat ketemu mantap. Overall emang karakternya lebih tergali sih di yang live action ini. Durasinya juga jauh lebih panjang ya, 2 kali lipat loh. Kalau yang animasi kan emang pendek tuh, cuman 63 menit. Kalau yang live action nih jadi 2 jam lebih. Ya gue akuin jadi ada beberapa part yang agak draggy, agak berlarut-larut. Apalagi kan ini film Jepang ya. Film Jepang tuh cenderung slow pace. Jadi pada saat udah temponya lambat terus agak berlarut-larut, ya memang ada beberapa titik yang kerasa capek dikit, tapi dikit banget capeknya. Enggak yang dikit banget capeknya. Itu efek negatifnya, tapi efek positifnya jauh lebih gede. Karakternya secara individu, terus hubungan di antara mereka itu jauh lebih tergali, jauh lebih explore. Kalau yang di animasi, ya udah kita kan cuma ngeliat mereka lari-larian tuh, ngobrol bentar, pisah. Dan di sini bener-bener kita dikasih kesempatan untuk ngabisin waktu bareng mereka berdua. Kita juga jadi lebih paham kenapa mereka memandang satu sama lain itu penting. Oh, karena Takaki itu ngerasa akhirnya diterima hobi dia, kesukaan dia yang sama temen-temennya itu dianggap aneh ya. Hobi soal antariksa itu di depan Akari jadi sesuatu yang penting, jadi sesuatu yang menarik. Dan Akari juga sebaliknya, orang-orang anggap dia itu gloomy, sedih, tapi Takaki enggak. Kita paham sama semua itu di sini. Kita dibikin peduli sama mereka, bener-bener peduli. Dan secara individu, gue juga jauh lebih suka Takaki di sini ya daripada di animasi. Gue sempat bahas tuh di review sebelumnya gimana Takaki tuh wow, sad boy sejati lah pokoknya, yang penuh dengan kegalauan, penuh dengan keraguan-raguan, dan emosi yang dia tampilin tuh kalau nggak sedih, sendu, galau, gamang, ya kayak gitulah intinya. Takaki di sini jauh lebih manusiawi, jauh lebih kaya, lebih banyak emosi yang dia tampilin. Dia masih bisa tuh sesekali senyum, walaupun nggak yang bahagia banget ya, cuman senyum simpul, tapi itu bikin karakternya buat gue jadi lebih manusiawi. Masih sad boy, yes, tapi sad boy yang nggak tolol banget lah, nggak yang nyebelin banget. Dan gue nggak merasa kalau dia ini pecundang. Takaki yang di sini itu nggak kayak takut-takut pengen mencari Akari ada di mana, terus ragu-ragu, wah emailnya nggak gue kirim lah dan segala macam. Di sini dia pengen banget, kalau misalkan bisa, kalau misalkan ada kesempatan, kalau ada cara, dia pengen ketemu sama si cewek. Tapi somehow takdir itu selalu berkata lain ya. Ada tuh kalimat yang menarik yang didengar sama Akari di stasiun. Dia lagi duduk, terus ada bocah-bocah tuh ngobrol. Bocah-bocah itu ngomongin tentang kemungkinan dua manusia itu bertemu. Konon peluangnya cuma 0,0003%. Dan itu yang terjadi di Takaki sama Akari. Mereka berkali-kali tuh hampir ketemu. Fisik mereka tuh udah kayak deket banget lah, ibaratnya paling cuma berapa meter, tapi tetap aja nggak ketemu. Bahkan nanti seiring waktu akan di-reveal kalau sebenarnya ada tuh karakter-karakter yang bisa jadi jembatan buat menghubungkan mereka berdua. Mutual friends gampangnya, tapi tetap aja nggak ketemu. Intinya ini tentang dua orang yang emang ya udah nggak jodoh. Jadi mau apapun yang dilakuin, sedekat apapun kemungkinan mereka bertemu, bernyatu, nggak akan berjodoh. Sama satu lagi ketinggalan nih, yang gue sangat mengapresiasi dari versi live action ini ya, karakternya Akari itu lebih dieksplor. Jadi kalau yang versi animasi itu kan ya memang tujuannya beda ya, tapi kalau yang versi animasi itu tujuannya adalah nampilin cerita tentang seorang laki-laki. Kalau yang versi live action kesannya adalah ini bukan cerita satu orang, tapi cerita dua manusia. Akari jauh lebih dieksplor di sini. Kita lebih ngerti lah dia itu seperti apa, yang dia rasain tuh gimana. Dia bukan cuman sebatas objek untuk digalauin, tapi dia juga manusia. Ya intinya Akari sama Takaki itu mirip-mirip sama satelit Voyager 1 sama
sama Voyager 2. Wah, sempat dibahas juga kan di filmnya tuh. Ada satelit Voyager 1, Voyager 2 yang mengudara dalam waktu berdekatan, cuman selisih 2 mingguan lah, 16 hari. Itu satelit yang berisi rekaman-rekaman suara manusia dalam berbagai bahasa yang diterbangin keluar angkasa dengan tujuan suatu ketika harapannya ditemuin sama alien tuh. Biar alien ngerti, oh kayak gini suara manusia bumi. Walaupun kalau misalkan ditemuin beneran ya, gue yakin alien itu hanya akan komen purbakala sekali manusia bumi ini. Nah, Akari sama Taki sama kayak dua Voyager ini. Mereka mungkin mengudara terbang dengan berdekatan, tapi begitu mereka terbang keluar angkasa yang gelap, yang penuh ketidakpastian, ya udah mereka nggak akan bisa ketemu. Mereka cuma bisa terombang-ambing terbang dengan jalur mereka masing-masing yang itu saling menjauh, dan mereka membawa cerita di dalam diri mereka yang somehow suatu hari mungkin akan ditemukan oleh alien, oleh makhluk asing. Kalau terapannya ke perjalanan karakternya ya suatu hari mereka akan menceritakan cerita itu ke temennya misalkan, atau ke pasangannya, atau ke keluarganya, atau siapa. Sama kayak Voyager 1 dan Voyager 2, gak akan bisa ketemu, tapi mereka ngebawa cerita masing-masing. Yang kalau gue mengacu ke kata-katanya si Akari ya, cerita itu bukan kenangan, bukan memori yang suatu saat tuh akan pudar, tapi part of me, bagian dari dirinya yang akan ada terus selama-lamanya. Mantap memang ini film. Oke, kalau skor buat 5 cm per second live action gue kasih 8,5 dari 10. Sama sebenarnya gue kasih skornya sama yang versi animasi, tapi agak lebih suka yang live action ini. Maaf ya Pak Makoto Shinkai. Tapi gak apa, gue sendiri merasa Makoto Shinkai juga mengakui bahwa karya dia 5 cm per second animasi itu gak sempurna. Makanya kalau kemarin lu nonton versi remasterednya yang tayang di bioskop, terus lu nonton juga dokumenter pendeknya yang muncul setelah kredit, itu kan Makoto Shinkai sempat ngomong 5 cm per second adalah film yang hanya bisa dibuat oleh saya pada saat saya masih muda. Kalau saya sekarang nggak mungkin bikinnya kayak gitu. Jelas, karena itu adalah film sad boy, anak muda, remaja yang hidupnya tuh galau. Makoto Shinkai sekarang nggak akan bikin film se-remaja itu, se-sad boy itu. Yang live action ini kayak somehow ya, gue ngerasa kayak ini adalah sesuatu yang lebih dekat sama visinya Makoto Shinkai sekarang pada saat dia udah dewasa. Oke, so buat yang sudah nonton silakan bagiin review lu, bisa di kolom komentar, bisa juga di scorefilm.com. Silakan isi angka dan reviewnya di sana ya. Dan thank you banget buat teman-teman yang masih setia join membership Cineclip, terutama beliau berikut ini dari Tier Besti dan La Familia. Thank you. Mantap kawan-kawan. Oke, gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.